Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini, channel Syamsul Lombok, sahabat para pekerja migran Indonesia dimanapun Anda berada. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya ingin mengupdate informasi seputar satu aplikasi yang diluncurkan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia di masa pandemi COVID-19 ini, yaitu adalah aplikasi Tawakkalna. Karena saat-saat ini pemerintah Kerajaan Saudi Arabia mewajibkan atau mengharuskan kepada seluruh penduduk yang tinggal di wilayah Kerajaan Saudi Arabia, baik mereka sebagai pendatang maupun penduduk asli yang ingin berkunjung ke tempat-tempat publik, tempat-tempat keramaian, tempat-tempat pelayanan, tempat-tempat perbelanjaan untuk menggunakan aplikasi ini. Nah, lalu seperti apa sebetulnya fungsi atau manfaat dari aplikasi Tawakkalna ini? Saya akan coba bahas dalam video ini. Namun sebelum saya lanjutkan untuk membahas lebih lanjut fungsi dan kelebihan dari aplikasi Tawakkalna ini, silahkan teman-teman dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, serta nyalakan tombol notifikasinya, nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terkait dengan informasi terbaru, terupdate, dan terkini dari channel ini. Sahabat-sahabat para PMI pasti sudah tidak asing dengan aplikasi Tawakkalna. Aplikasi ini merupakan aplikasi elektronik yang diluncurkan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia dalam mengawasi pergerakan para pengguna aplikasi tersebut. Singkatnya, aplikasi ini memang sengaja diciptakan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia untuk mengawasi pergerakan masyarakat yang tinggal di Saudi Arabia selama masa pandemi COVID-19 ini. Awalnya, aplikasi Tawakkalna diperuntukkan bagi para calon jamaah haji yang hendak melaksanakan ibadah haji tahun lalu, terutama di masa pandemi COVID-19 yang melanda Kerajaan Saudi Arabia awal tahun 2020 yang lalu. Namun kemudian karena mengingat keberhasilan aplikasi ini dalam memantau pergerakan jamaah haji pada waktu itu, maka aplikasi ini kemudian dikembangkan untuk calon jamaah umroh yang lainnya. Kemudian teman-teman sekalian, setelah jamaah umroh wajib mendaftarkan diri dalam aplikasi Tawakkalna ini, pemerintah Kerajaan Saudi Arabia kemudian mengembangkannya kembali ke masyarakat sipil, tidak hanya bagi calon jamaah haji maupun umroh, tetapi mereka yang ingin berkunjung ke tempat-tempat publik, ke tempat-tempat keramaian, ke tempat-tempat pusat perbelanjaan, tempat pelayanan administrasi dan lain sebagainya. Jadi untuk saat ini dalam menghadapi gelombang COVID-19 untuk yang kedua kalinya, pemerintah Kerajaan Saudi Arabia mengharuskan atau mewajibkan masyarakat sipil untuk menggunakan aplikasi elektronik ini. Lalu apa saja sih sebetulnya manfaat atau kegunaan dari aplikasi ini? Nah, teman-teman sekalian, saya tidak berbicara tentang sisi administratifnya, tapi saya ingin memberikan sebuah gambaran kepada teman-teman semua bahwa aplikasi Tawakkalna ini adalah aplikasi yang sengaja dirancang oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia untuk mengawasi pergerakan teman-teman semua, pergerakan seluruh warga negara yang tinggal di Saudi Arabia selama COVID-19 ini. Ingat, kata kuncinya adalah mengawasi pergerakan seluruh warga yang sudah terdaftar dalam aplikasi Tawakkalna. Manfaatnya tentunya teman-teman sekalian, sebagaimana yang dilansir oleh beberapa media massa yang kita baca, bahwa aplikasi Tawakkalna ini akan membantu kita apabila berada di tengah keramaian, di tengah kerumunan,
Jika sewaktu-waktu kita berpapasan atau bertemu dengan orang yang terinfeksi virus corona, maka aplikasi tersebut akan langsung memberikan kita peringatan bahwa orang yang ada di sekeliling kita ini terinfeksi virus corona berdasarkan riwayat kesehatan mereka. Jadi aplikasi ini akan secara otomatis akan memberikan kita pemberitahuan agar menjaga jarak, agar menjaga diri dari orang yang diduga terinfeksi dari virus corona itu sendiri. Kemudian berikutnya teman-teman sekalian, aplikasi ini juga bisa kita gunakan untuk aplikasi ini juga teman-teman sekalian bisa kita gunakan untuk datang ke tempat-tempat publik. Jadi tempat-tempat publik misalnya seperti perkantoran, pasar, masjid, kemudian beberapa instansi keimigrasian, baik yang menyangkut dengan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia maupun pemerintah Indonesia. Misalnya teman-teman sekalian, kalau Anda pergi ke kantor KJRI Jeddah saat ini, maka Anda harus mendaftarkan diri dalam aplikasi Tawakkalna tersebut. Tanpa Anda kalau Anda belum mendaftarkan diri dalam aplikasi Tawakkalna, kemungkinan Anda tidak akan dilayani dalam proses permohonan bantuan kepada pihak KJRI yang ada di Jeddah. Di sisi lain teman-teman sekalian, harus diingat bahwa karena aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengawasi pergerakan warga Saudi maupun warga negara Indonesia yang ada di wilayah Kerajaan Saudi Arabia, maka yang harus diperhatikan adalah protokol-protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Misalnya teman-teman sekalian, kalau sedang melakukan perkumpulan, sedang melakukan pertemuan, maka Anda tidak boleh berkumpul melebihi batas maksimal yang telah ditentukan. Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia sendiri sudah menentukan bahwa kalau ada dalam sebuah pertemuan, dalam sebuah kerumunan, Anda tidak boleh berkumpul maksimal 20 orang. Jadi kalau Anda sudah mendaftarkan diri dalam aplikasi Tawakkalna, maka di aplikasi tersebut Anda sudah terpantau dengan sendirinya kalau Anda sedang berkerumun atau tidak, atau Anda melewati batas maksimal kerumunan yang telah diizinkan oleh pemerintah ataukah tidak. Nah, sekali lagi teman-teman sekalian, mohon sekiranya teman-teman berhati-hati, kita berhati-hati jika apabila kita sudah mendaftarkan diri dalam aplikasi Tawakkalna, maka mohon protokol kesehatan yang telah diluncurkan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia ini benar-benar untuk diperhatikan begitu. Jangan lagi ada perkumpulan yang melibatkan banyak orang, yang melibatkan 20 orang lebih. Jadi sebaiknya kalau Anda melakukan pertemuan atau perkumpulan, maka usahakan jangan sampai lebih dari 20 orang. Karena apa teman-teman sekalian, ketika Anda menggunakan aplikasi Tawakkalna, maka pemerintah akan memantau pergerakan Anda, aktivitas Anda, dimanapun Anda berada. Jadi ini juga menjadi peringatan bagi kita agar tetap hati-hati, tetap disiplin dalam menegakkan protokol kesehatan, terutama di masa pandemi COVID-19 gelombang kedua ini. Kesimpulannya teman-teman sekalian, jadi silahkan daftarkan diri di aplikasi Tawakkalna, karena ini adalah sifatnya wajib jika Anda ingin berkunjung ke tempat-tempat keramaian, tempat-tempat perbelanjaan, tempat-tempat peribadatan, fasilitas publik dan seterusnya, maka silahkan mendaftarkan diri di aplikasi Tawakkalna. Namun juga ketika Anda sudah terdaftar dalam aplikasi Tawakkalna, Anda harus paham konsekuensinya. Anda harus lebih disiplin dalam menjaga jarak.
Anda juga harus disiplin dalam menegakkan protokol-protokol kesehatan. Jika Anda terbukti melanggar protokol kesehatan selama masa penanganan COVID-19 gelombang kedua ini, maka Anda akan dikenakan sanksi berupa denda yang tergantung kesalahan Anda. Satu kali tidak menggunakan masker misalnya, Anda akan dikenakan denda 1.000 rial. Kemudian ketika Anda berkumpul melibatkan orang banyak melampaui batas maksimal yang telah ditentukan, maka Anda bisa akan dikenakan denda 10.000 rial Saudi Arabia. Mohon berhati-hati, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.